link video overview di YouTube sudah ditonton? Sudah ada yang nonton atau belum? Izin menjawab dokter, sudah dokter. Ya, itu overview aja video pendek ya biar ada bayangan sedikit hari ini kita akan membahas apa. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang determinan dari kejadian penyakit dan juga kematiannya dalam konteks di populasi ya. Kemudian yang kedua membahas tentang natural history atau perjalanan alamiah penyakit. Kemudian baru membicarakan mengenai pencegahan. Jadi sebenarnya agak padat materi hari ini karena ini biasanya kalau di blok di kedokteran dibagi 2 hari, tapi di gigi jadi 1 hari aja, ya. Jadi semoga bisa mengerti dalam waktu uh, kita punya 2 kali 45 menit ya, apa 2 kali 40 ya, 2 jam pelajarannya. Nah, jadi yang pertama kita bahas saya harus tekankan dulu prinsip dari public health atau kesehatan masyarakat atau community based practice atau medicine gitu ya. Jadi yang pertama perbedaannya antara kita berbicara public health dengan klinik gitu ya, ilmu klinik gitu ya. Perbedaan yang pertama, kalau public health itu lebih mengutamakan upaya pencegahan. Kemudian yang kedua, kita berbicara dalam konteks komunitas. Jadi bukan melihat penyakit dalam orang per orang gitu ya. Jadi tidak melihat penyakit dalam konteks individu saja, tapi juga kita proyeksikan ke individu itu sebagai anggota keluarga dan juga masyarakat. Nah, kita nantinya akan membahas aspek pencegahan dan bagaimana kita melakukan pencegahan penyakit di komunitas. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus belajar dulu model-model atau pendekatan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya suatu penyakit, kemudian baru bisa nanti melihat pencegahannya apa ya. Nah, di sini untuk model-model yang menjelaskan determinan itu kalau kita sering dengar itu adalah sebutan untuk faktor-faktor ya, faktor-faktor yang berpengaruh atau terkait dengan terjadinya suatu penyakit. Jadi beberapa model yang sering dipakai, yang pertama adalah segitiga epidemiologi, kemudian teori roda, kemudian teori sarang laba-laba, kemudian model Bloom, dan juga Mosley. Sebenarnya ada banyak lagi teori lain yang terbaru. Kalau kalian misalnya nanti searching artikel, mungkin sudah ada lagi teori-teori yang berkembang, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Termasuk sekarang juga ada yang sudah mengarah ke teori biologi molekuler. Jadi penyakit itu tidak hanya disebabkan oleh lingkungan luar gitu ya, tapi juga ternyata ada evolusi di biokimiawi di dalam tubuh individu juga ya. Jadi sekarang sudah banyak juga yang mengeluarkan teori yang terkait dengan biologi molekuler dan juga public health. Tapi untuk level kalian S1 yang perlu diketahui adalah yang ini ya. Kita bahas ini sebagai contoh. Pertama untuk model segitiga itu menjelaskan bahwa kenapa nih? Ini slide-nya jelas nggak, Dek? Jelas ya?
Ya, Jelas, Jelas, Dok. dokter. ya. Yang pertama, teori segitiga. Teori segitiga itu menjelaskan bahwa penyakit itu terjadi karena ketidakseimbangan antara tiga faktor ini, yaitu pertama host, agent, dan environment. Ya, jadi host itu siapa gitu ya? Host itu adalah tubuh kita sendiri gitu ya, tubuh individu ya. Jadi berserta berbagai faktor intrinsik di dalamnya. Misalnya yang terkait di dalamnya adalah gen, faktor gen gitu ya. Jadi sudah punya struktur gen tertentu yang berpeluang untuk rentan terkena penyakit A atau tidak gitu ya. Ada mungkin orang-orang yang rentan terkena suatu penyakit dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu karena faktor bawaan di dalam tubuhnya, struktur gennya dia. Kemudian berikutnya faktor intrinsik lain itu terkait dengan umur misalnya. Umur, jenis kelamin gitu ya. Jadi faktor yang ada dari individu itu yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar, itu faktor intrinsik atau host. Ya, jenis kelamin antara laki dan perempuan akan ada kecenderungan berbeda untuk penyakit tertentu. Ya, kemudian umur pada usia balita, remaja, dewasa, dan lansia itu ada penyakit-penyakit tertentu yang terkait umur. Kemudian faktor lain yang terkait host kadang adalah aspek psikologis gitu ya dari dalam diri individu itu sendiri. Ya, kerentanan secara psikologis juga. Nah, di luar dari itu penyakit akan terjadi apabila dia berinteraksi dengan agent dan juga lingkungan ya. Jadi agent ini apa? Contohnya misalnya kalau kita lihat agent biologis, contohnya virus, bisa bakteri, bisa kemudian jamur, bisa juga eh, yang dari luar ya, bisa parasit ya. Jadi bisa berbagai macam kuman ya. Kemudian agent fisik, misalnya uh, ini terkait dengan lingkungan fisik di sekitar kita. Ini tergantung penyakitnya apa ya. Bisa dalam bentuk misalnya jalan yang rusak, itu agent yang bersifat fisik yang bisa menimbulkan kecelakaan. Ya. Kemudian sepeda motor atau sepeda atau kendaraan itu agent yang bersifat fisik ya. Mekanik ini bisa kelaparan karena berkaitan dengan mesin. Ini biasanya kalau kita berbicara kesehatan kerja, agentnya bisa bersifat mekanik. Iya, segitiga. Kemudian agent kimiawi. Kimiawi itu contohnya misalnya zat-zat yang bersifat korosif gitu ya. Zat-zat yang misalnya ini sering ditemui teman-teman yang kerja di industri. Atau kita juga paparan bahan kimia seperti asap rokok, hidrokarbon gitu ya. Atau di pertambangan, kemudian di industri-industri itu agen-agen yang menyebabkan penyakit bisa bersifat kimiawi. Atau di rumah sakit, nanti kalian sebagai dokter gigi juga akan terpapar bahan-bahan kimiawi yang bisa menimbulkan penyakit. Kemudian lingkungan. Oh ya, agent lainnya kalau kita berbicara penyakit terkait malnutrisi, itu agentnya bisa dalam bentuk nutrien. Contohnya misalnya kita membicarakan anemia, agent yang bisa terkait dengan anemia itu adalah zat besi gitu misalnya ya, nutrien zat besi. Kemudian lemak misalnya kita membahas obesitas itu ya. Kemudian bisa dalam bentuk gula kalau kita membicarakan penyakit yang terkait dengan kelebihan gula darah gitu ya. Kemudian lingkungan ini faktor di luar kita yang mempermudah gitu ya kita itu terpapar agent ini gitu
ya. Contohnya misalnya yang mempermudah munculnya kuman. Lingkungan fisik seperti apa? Contohnya saja misalnya virus. Virus itu optimal hidup di lingkungan fisik yang seperti apa? Lingkungan fisik yang suhunya optimal misalnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi negara tropis ini contohnya adalah tempat hidup dari berbagai jenis bakteri dan virus yang sangat optimal ya. Jadi itu sebabnya kita juga memiliki range penyakit-penyakit infeksi yang cukup luas gitu, karena memang secara alamiah lingkungan kita mendukung untuk hidupnya virus, bakteri, dan parasit itu gitu ya. Kemudian biologis. Biologis nih, lingkungan biologis contohnya adalah kondisi yang bisa memfasilitasi perkembangan agent. Jadi beberapa penyakit itu memerlukan vektor biologis untuk bisa hidup, dan jika vektor itu misalnya berhubungan dengan manusia, entah itu dimakan atau misalnya berinteraksi, itu bisa menjadi penyakit juga pada manusia. Contohnya saja misalnya agentnya adalah virus rabies. Virus rabies misalnya dia memerlukan lingkungan biologis di mana banyak anjing atau kera atau kucing ya. Yang paling banyak biasanya pada anjing. Jadi kalau ada banyak anjing, kemudian ada virus rabies, itu adalah faktor yang bisa menimbulkan masalah penyakit rabies di masyarakat. Sebentar, sorry. Sebentar ya. Kemudian lingkungan sosial. Sosial ini luas pengertiannya. Sosial itu bisa meliputi sosial ekonomi, budaya, kemudian politik, kemudian juga terkait dengan keamanan dan stabilitas gitu ya. Termasuk juga sosial dari hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Sebentar. Kok bunyi? Siapa yang memanggil? Sebentar, Dek. Pause dulu ya. Nah, jadi itu ya kalau agent bisa sosial, ekonomi misalnya pada orang miskin dibandingkan dengan orang yang kaya, ada beberapa penyakit yang lebih banyak mengenai lingkungan yang miskin gitu. Contohnya misalnya TB. TB itu bisa terjadi kalau dia tinggal di lingkungan yang penduduknya itu perumahannya terlalu padat gitu ya. Jadi daerah yang kumuh, daerah yang perumahannya itu sirkulasinya tidak bagus. Kemudian dalam satu rumah ada banyak orang, misalnya di rumah ukuran 45 gitu ya, ditempati oleh 5-6 orang gitu ya, sehingga dia tidak bisa tidurnya itu berpisah-pisah. Jadi itu peluang untuk penularan penyakit-penyakit yang airborne atau droplet itu lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga penyakit lain, contohnya diare. Kalau diare mungkin lebih banyak pada lingkungan yang kumuh juga, karena sumber air bersihnya biasanya juga kurang bagus ya. Jadi misalnya mereka tidak memiliki akses air bersih, kemudian juga perilaku cuci tangan kurang karena mungkin pendidikannya juga, pendidikan dan pengetahuannya juga kurang mengenai penyakit infeksi seperti diare dan infeksi lainnya. Jadi contohnya tadi kalau kita bahas diare dengan teori segitiga, hostnya yang berpengaruh misalnya lebih banyak pada balita, contohnya ya, dibandingkan orang dewasa. Kenapa? Karena balita imunitasnya masih lebih rendah, sehingga lebih rentan untuk mengalami diare. Kemudian agentnya bisa virus, bisa bakteri kalau diare. Contohnya saja yang paling sering menyebabkan diare adalah E. coli, bakteri E. coli. E. coli itu biasanya hidup pada
air yang tidak bersih ya. Jadi air minum yang mungkin tercemar oleh tinja misalnya. Ya, biasanya orang yang tinggal di daerah kumuh itu mungkin MCK-nya di sungai gitu ya. Kemudian nanti tinjanya itu mencemari air yang dia gunakan untuk mencuci, untuk memasak makanan, atau mungkin dia memasak makanan juga tidak dengan benar gitu ya. Sebentar. Jadi kalau diare pada balita, agentnya contohnya agentnya E. coli gitu ya, itu dia lebih banyak ditemukan pada lingkungan yang kumuh karena tercemar tinja di air bersih yang diminum ya. Jadi air yang diminum itu tidak layak gitu ya. Kadang-kadang juga tidak dimasak gitu ya. Tentunya akan berbeda kalau balita itu tinggal di lingkungan yang relatif bersih dengan akses air bersih yang lebih baik dibandingkan dengan di daerah kumuh. Kemudian teori yang berikutnya, teori roda, ini menjelaskan bahwa host itu dia posisinya di tengah-tengah, di sentral gitu ya. Jadi host ini sudah punya faktor predisposisi sebelumnya, sudah punya bakat gitu ya secara genetik, dan kemudian itu bisa muncul atau tidak kalau lingkungan di sekitarnya ini mempengaruhi dia atau memungkinkan dia untuk menjadi sakit atau tidak. Contohnya saja lingkungan fisik tadi, misalnya kalau dia tinggal di daerah kumuh, daerah yang sanitasinya buruk, dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang juga kurang mendukung gitu ya, tidak kondusif. Contohnya saja di daerah yang sering perang gitu ya, di Timur Tengah. Otomatis dia lingkungan fisiknya kurang bagus kan, jadi kurang mendukung kesehatan. Kemudian lingkungan biologisnya pun menjadi tidak terkendali biasanya ya, sehingga dia lebih peluang terkena beberapa penyakit lebih tinggi. Sebabnya mungkin kalau kalian nonton film-film dokumenter di negara-negara yang berperang, penyakit-penyakit infeksinya cukup tinggi. Ini kalau kita berbicara penyakit infeksi ya, contohnya. Kemudian kalau kita berbicara penyakit lain yang non-infeksi, contohnya diabetes, ya, genetiknya dia memang punya faktor yang memperbesar peluang dia kena diabetes atau tidak. Jadi kalau orang tuanya mengalami diabetes, dia mungkin punya bakat gitu ya untuk menjadi diabetes. Tapi bakat diabetes itu akan muncul atau tidak, akan menjadi diabetes atau tidak kalau dia misalnya tinggal di wilayah yang sosial ekonominya misalnya, biasa kalau diabetes masih dianggap sebagai penyakit di wilayah perkotaan ya, karena ini terkait dengan gaya hidup ya, gaya hidup yang misalnya konsumsi makanan cepat saji di mana lemak dan gulanya itu sangat tinggi. Anggaplah contohnya sekarang kita lihat adanya makanan-makanan cepat saji seperti McD gitu ya, KFC yang banyak tepung, kemudian sekarang jamur juga diisi tepung gitu ya, semua diisi tepung. Kemudian juga minuman yang lagi hit sekarang seperti apa tuh? Teh-teh yang ada tambahan lagi diisi susu dan sebagainya. Jadi itu akan berpeluang menimbulkan seseorang yang sudah punya bakat diabetes itu lebih cepat mengalami diabetes. Kalau dulu mungkin diabetesnya baru muncul di usia 60 tahun, 50 tahun ke atas, tapi sekarang di masyarakat kita sudah mulai banyak yang mengalami diabetes di usia 40 tahunan. Jadi itu karena gaya hidup ya, karena pola makan. Berikutnya juga kondisi politik contohnya yang mendukung atau tidak, misalnya bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan gitu ya, kebijakan terkait
dengan pengelolaan makanan di wilayahnya. Contohnya misalnya bagaimana kebijakan mengenai izin pendirian restoran cepat saji atau izin pendirian atau penjualan makanan-makanan yang memiliki kadar gula tinggi. Nah, itu terkait juga dengan aspek politik dan juga uh, kebijakan ya. Kemudian budaya ini uh, di beberapa wilayah desa itu di Bali sudah mulai juga tinggi diabetesnya gitu. Kadang beberapa daerah memiliki budaya yang juga mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula. Kalau kita lihat di Bali mungkin mirip dengan di Padang juga dan di Jogja ya makanannya manis-manis gitu. Kalau kita yang manis-manis itu jajanannya banyak ya bahannya dari tepung semua. Kemudian juga kita lihat kualitas beras sekarang berbeda dengan zaman dulu karena beras itu sekarang lebih tinggi kadar gulanya tapi seratnya lebih rendah ya. Jadi vitamin B-nya itu sudah berkurang kadarnya dibandingkan beras yang zaman dulu. Mungkin sekarang lebih bagus kalau makannya beras merah gitu ya. Sehingga cukup banyak juga kasus dari penelitiannya Prof. Swastike itu banyak juga di desa-desa sudah mengalami peningkatan kasus diabetes dan hipertensi. Kalau kita lihat nanti di puskesmas, adik kan nanti pada saat HSBP ya sempat ke puskesmas, nanti akan melihat hampir di seluruh puskesmas diabetes dan hipertensi itu menjadi masalah penyakit non infeksi yang sangat tinggi. Kemudian lingkungan fisik mendukung atau tidak, contohnya misalnya kita di kota ada nggak tempat untuk misalnya bersepeda, tempat untuk jogging. Nah, itu sangat berpengaruh ya, apakah orang itu akan mau atau bisa menjalankan olahraga atau tidak. Jadi itu lingkungan fisik memungkinkan atau tidak untuk dia berolahraga. Kalau diabetes mungkin lingkungan biologisnya nggak banyak ya berpengaruh, tapi lebih ke ini ya, sosial politik. Tapi kalau kita bicara penyakit infeksi, lingkungan biologis ini sangat berpengaruh. Kalau di teori Will ini agent gitu ya, yang tadi kita bicarakan bakteri itu dimasukkan ke biologis ya, digabung di sini. Nah, teori Bloom berikutnya itu menjelaskan bahwa penyakit terjadi karena 4 faktor ini, yaitu genetik, perilaku, lingkungan, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Jadi genetik itu sama ya seperti tadi, apakah dia berpeluang untuk mengalami suatu penyakit atau tidak. Kemudian dia juga akan muncul kalau perilakunya mendukung. Tadi seperti tadi contohnya untuk diabetes, kalau perilakunya makan makanan bergula, kurang gerak gitu ya, jadi bisa menjadi diabetes. Kemudian lingkungan tadi sama sih sebenarnya. Jadi ini hanya berbeda cara dia menggambarkan ya. Berbeda caranya dia menggambarkan, dan kalau kita lihat di teori Bloom ini, dia menambahkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini dibuat eksplisit gitu ya, artinya kalau yang tadi mungkin yang di sini tidak terlihat dia pelayanan kesehatannya ada di mana, tapi dia biasanya masuk ke sosial. Tapi kalau di Bloom dia lebih diperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan ini juga berpengaruh. Contohnya misalnya apakah di daerah itu banyak ada klinik, ada rumah sakit, atau ada puskesmas. Jadi itu juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya kejadian sakit dan kematian. Contohnya saja misalnya di wilayah yang akses kesehatannya kurang, contoh di Kubu, di Karangasem, kalau orang mengalami sakit, balita misalnya yang mengalami diare, dia akan susah untuk sembuh, lebih susah
peluangnya sembuh atau survive dibandingkan dengan kita yang hidup di kota. Karena ketika dia diare, belum tentu dia bisa berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena puskesmasnya letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Biasanya pemukiman penduduk di wilayah Kubu itu terpencar-pencar ya di bukit-bukit gitu ya. Dan puskesmasnya ada satu di daerah yang agak landai gitu ya. Jadi untuk mencapai puskesmas dia memerlukan waktu atau transport yang juga menjadi kendala. Sehingga ketika anak itu diare bisa jadi terlambat dia memeriksakan ke puskesmas dan mengalami dehidrasi sehingga mengalami kematian. Bisa juga mengalami komplikasi infeksi sehingga mengalami kematian. Itu akan berbeda kalau kita berbicara di Denpasar. Kalau balita mengalami diare, cenderung lebih cepat bisa tertangani karena letak sarana pelayanan kesehatannya lebih terjangkau. Jadi ketika anaknya sakit baru 2 hari misalnya atau sehari aja diare, dia sudah bisa ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit. Jadi lebih cepat mendapatkan pengobatan sehingga lebih peluang untuk selamat lebih tinggi. Perlu diingat juga, karena kita berbicara juga public health, pelayanan kesehatan ini tidak hanya berbicara pengobatan, tapi juga ada tidaknya program pencegahan dari pelayanan kesehatan setempat. Contohnya, puskesmas, apakah di wilayah itu rutin melakukan edukasi ke masyarakat gitu ya, mengenai diare. Apakah rutin dijelaskan pada saat posyandu tentang bagaimana mengenali diare pada balita dan bagaimana penanganan awalnya. Jadi itu juga termasuk di pelayanan kesehatan. Ya, tersedianya program-program pencegahan di wilayah itu. Nah, kalian lihat ini ada panah-panah. Panahnya ini ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang ini ya. Jadi ini tergantung penyakitnya. Jadi kalau kita membahas penyakit-penyakit yang berkaitan dengan infeksi, misalnya seperti tadi diare, mungkin faktor yang ini besar-besar pengaruhnya ya, lingkungan, perilaku, dan hak servis cukup berperan. Tapi genetik tidak ya, tidak terlalu ya berperan kalau. Kecuali ini diare karena kelainan kongenital itu mungkin genetik yang lebih berpengaruh. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah penyakit yang terkait gen, misalnya kecacatan gitu ya, itu lebih ke faktor genetik meskipun ada juga faktor lingkungan, misalnya pada masa kehamilan dia ibunya mengalami atau merokok gitu misalnya, itu kan lingkungan luar dari janin ya, atau ada asap rokok, perokok pasif, itu faktor lingkungan dan perilaku. Tapi kecil gininya ya, dari hasil penelitian masih belum banyak pengaruhnya. Tapi memang kecacatan itu memang terjadi karena mutasi gen biasanya. Nah, untuk berikutnya, teori laba-laba ini atau sering disebut web model itu menjelaskan bahwa penyakit itu tidak simpel terjadinya. Jadi proses terjadinya penyakit itu karena interaksi berbagai faktor yang juga saling terkait faktor satu dengan lainnya. Jadi nggak langsung satu faktor itu menimbulkan satu penyakit itu gitu ya. Bisa jadi dia memang terkait juga satu sama lain. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita misalnya membahas penyakit pada ibu hamil dan juga kematian ibu,
Nah, web model ini salah satu contohnya kalau membahas angka kematian ibu. Itu kalau kita lihat data-data ya di Riskesdas atau data dari kesehatan dari Dinas Kesehatan ya, profil kesehatan suatu wilayah, biasanya angka kematian ibu ini menjadi salah satu indikator ya, apakah wilayah itu sudah cukup baik atau tidak. Jadi ini salah satu indikator untuk melihat apakah aspek kesehatannya sudah bagus atau tidak. Kematian ibu tentunya kalau kita lihat dari data di daerah yang terpencil lebih tinggi daripada di daerah perkotaan ya. Jadi ini ternyata kalau kita gali itu kompleks penyebabnya. Ya, kenapa? Misalnya pada daerah yang kita bahas kalau ada yang sering Karangasem, daerah Kubu gitu yang kurang fasilitas kesehatan, kurang akses pendidikan, kurang sosial ekonomi masyarakat juga masih rendah. Jadi di situ kematian ibu biasanya terjadi karena pendarahan, kemudian persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, dan kadang dilakukan di rumah ya, persalinan di rumah ya, atau dibantu dukun atau suaminya. Jadi eh, kematiannya itu terjadi karena pendarahan dan infeksi biasanya yang paling banyak. Nah, kenapa bisa mengalami pendarahan dan infeksi? Karena tadi contohnya misalnya tidak ditolong oleh tenaga yang berkualitas, gitu ya, ditolong oleh dukun misalnya ya. Kemudian kenapa misalnya dia tidak bisa ditolong oleh tenaga persalinan yang berkualitas? Mungkin bisa dilihat di sini karena tidak ada sarana transportasi yang memadai. Jadi jarak dari rumah ke puskesmas sangat jauh sehingga dia keburu lahiran di rumah gitu ya, keburu uh, keluar anaknya sebelum nyampe di puskesmas. Ya, uh, kemudian selain itu juga kadang memang tersedianya rumah sakit atau prasarana klinik yang memadai itu juga sedikit gitu ya. Jadi kualitas memang puskesmasnya juga terbatas alat-alat yang dimiliki. Kemudian jumlah nakes memang yang kerja di wilayah itu juga sedikit, itu bisa juga terjadi. Meskipun ada puskesmas, tapi kalau nakesnya cuma satu, mungkin dia kewalahan gitu ya untuk melayani ibu hamil di wilayah kerja. Ini kenapa bisa terjadi? Karena sedikit adanya anggaran kesehatan untuk merekrut dan melatih petugas yang berkualitas, gitu ya. Jadi ini saling terkait satu sama lain. Ya, bisa juga disebabkan oleh apa namanya uh, anggaran kesehatan ini juga berpengaruh pada ada tidaknya program pencegahan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan. Contohnya bidannya karena tidak punya anggaran dia tidak bisa melakukan penyuluhan ke desa-desa karena tidak punya uang untuk menjangkau atau untuk uang transport gitu ya. Sehingga penyuluhan mengenai kehamilan dan juga pelayanan KB juga terhambat sehingga jumlah ibu yang ikut KB yang tahu mengenai persalinan jadi pengetahuannya rendah ya mengenai kehamilan dan persalinan yang sehat itu jadi rendah sehingga dia bisa mengalami apa namanya komplikasi pada masa kehamilan kemudian juga masalah-masalah lain misalnya karena pengetahuan rendah dia kawinnya lebih mudah gitu ya dia karena kawin lebih mudah dia pada saat hamil belum siap rahimnya sehingga mengalami pendarahan dan kematian misalnya kalau ini ada juga karena tidak ada penyuluhan KB jadi dia tidak menggunakan kontrasepsi sehingga dia hamil dengan jarak yang sangat dekat, hamil resiko tinggi. Jaraknya terlalu dekat antara kehamilan pertama dengan yang berikutnya. Sehingga di situ juga bisa terjadi pendarahan. Ini kompleks sekali. Nanti kalian buat coba yang berkaitan dengan karies gigi. Ya. Dari tadi kita belum bahas yang terkait penyakit gigi. Kita akan bahas saat pleno untuk diskusi penyakit giginya ya.
Jadi kalau kita contohkan satu untuk penyakit gigi, misalnya memakai teori Bloom, kalau kita bahas yang sering terjadi di masyarakat karies gigi ya. Karies gigi itu kalau dari genetik kira-kira gimana? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Kalau genetik penyakit gigi ada hubungan nggak dengan genetik? Karies gigi ini contohnya. Silakan deh, biar lebih interaktif. Siapa mau jawab? Faktor genetik kira-kira gimana untuk karies gigi? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dika. Jadi untuk faktor genetik itu misalnya amelogenesis imperfecta di mana enamel enamel atau lapisan giginya itu mengalami kelainan, baik itu dalam proses klasifikasinya, proses mineralisasinya ataupun produksi enamelnya sendiri. Nah, hal ini dapat menyebabkan bakteri-bakteri itu, bakteri penyebab karies, lebih mudah untuk menghancurkan struktur giginya. Sekian, Dok. Ya, genetik ada peluang berkaitan dengan produksi atau struktur enamel ya. Tapi itu kejadiannya mungkin tidak banyak ya. Kalau di lapangan kira-kira banyak nggak kejadiannya, Dek? Pernah baca nggak? Untuk prevalensinya mungkin sedikit, Dok, karena untuk kelainan ini juga untuk prevalensinya emang sedikit, Dok. Ya, kalau kita berbicara karies secara umum memang genetik ada tapi sedikit ya pengaruhnya. Kemudian yang paling banyak apa kira-kira? Ada yang bisa jawab dari faktor lainnya ini? Silakan. Silakan. Siapa yang mau jawab? Izin jawab dokter. Ya, silakan. Untuk faktor yang lainnya yang juga mendukung, yang paling utama itu seperti behavior atau perilaku individu itu dokter, misalnya dia tidak menjaga oral hygiene atau kebersihan rongga mulutnya, jadi akan lebih rentan untuk terkena karies seperti itu dokter. Yang terkena karies kalau perilakunya oral hygiene-nya buruk ya. Kemudian faktor lain, faktor yang lain lingkungannya gimana? Ada pengaruhnya nggak dengan karies? Faktor lingkungan. Selamat pagi, dokter. Mungkin Ya, izin silakan. menjawab. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Putu Sinta Salitswagini, NIM 024. Mungkin kalau berkaitan dengan faktor lingkungan, seperti mungkin di beberapa daerah, seperti yang dokter juga jelaskan tadi, misalkan di daerah Kubu gitu yang masih tingkat edukasinya mungkin pendidikannya masih lebih rendah, jadi tingkat pengetahuannya juga mungkin masih kurang terkait dengan bagaimana cara menjaga hygiene pada oral, sehingga ya memungkinkan juga jadinya masih kurang untuk bagaimana dia mengetahui cara preventif untuk mencegah terjadinya karies ini. Mungkin uh, dari segi ini bisa dilihat dari faktor pendidikannya juga, dari tingkat pendidikan, sosial ekonominya juga dokter. Mungkin seperti itu dokter, yang nantinya berpengaruh terhadap tingkat pengetahuannya.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau lingkungan fisik gimana? Ada nggak pengaruhnya? Jadi sosial ekonomi akan berpengaruh ke lingkungan fisik juga ya. Jadi seperti tadi misalnya tersedianya sarana air bersih yang air yang mengandung misalnya mineral tertentu yang mempermudah terjadinya karies. Kan ada beberapa penelitian menemukan bahwa kandungan mineral dalam air juga berpengaruh terhadap terjadinya karies atau tidak ya. Nanti mungkin kalian lebih lengkapi cari jurnalnya, kita bisa bahas pada sesi plenum ya. Kemudian ketersediaan sarana kesehatan, ada yang mau jawab? Layanan kesehatan? Izin menjawab, Dok. Ya. Kenalkan, nama saya Elizabeth, Imakir 26. Jadi untuk dari sarana kesehatan, mungkin bisa contohnya kalau daerahnya ini terpencil dan dokter giginya sedikit, masyarakat ini jadi tidak bisa kontrol secara rutin ke dokter gigi. Dan juga karena tenaga kesehatannya sedikit, nggak bisa diadain program preventif untuk edukasi cara menjaga oral hygiene dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih dokter. Iya. Jadi ketersediaan dokter gigi, ya kadang di beberapa puskesmas tidak ada dokter giginya. Kalau syukur-syukur ada perawat ya, perawat yang mengerti gigi, kan ada perawat gigi ya. Mungkin bisa membantu sedikit, cuman mungkin untuk tadi tindakan pencegahannya tidak akan bisa dilakukan maksimal ya. Nah, nanti kita bahas lebih banyak pada saat pleno. Kita lanjut. Yang ini detail, bisa kalian baca sendiri bagaimana keterkaitannya ya satu sama lain, dan ini hanya contoh untuk satu kasus ya. Ini bisa juga kalau kita penyakitnya bahas misalnya TBC gitu, ininya lain lagi seperti apa webnya ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah teori Moseley. Ini lebih banyak untuk membahas atau menjelaskan kejadian sakit dan kematian pada balita. Ya, ternyata kalau kita lihat ya balita, kesehatan balita itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Jadi faktor utama yang terbesar adalah sosioekonomik determinan. Karena sosioekonomik determinan ini akan mempengaruhi aspek dari ibu, faktor ibu ya, akan mempengaruhi lingkungan, ya besar kecilnya peluang terkontaminasi dari lingkungan. Kemudian juga sosial ekonomi ini terkait erat dengan kejadian nutrien defisiensi, jadi defisiensi nutrisi, dan juga peluang untuk mengalami cedera lebih besar pada sosioekonomik yang lebih rendah. Ya, jadi contohnya sosioekonomi rendah tadi kalau kita bahas kemiskinan, tentunya ibu akan memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena dia tidak bisa menjangkau pendidikan ya. Kemudian dia punya balita, pengetahuannya rendah tentang kesehatan balita. Mungkin dari hamil pun pengetahuannya rendah sehingga dia tidak tahu harus makan makanan seperti apa yang bergizi dan tidak ya. Jadi dari masa kehamilan pun anaknya bisa sudah mengalami malnutrisi. Itu ya. Kemudian lahir ya dia juga akan masih ada masalah di nutrisi maupun penyakit-penyakit infeksi ya. Berikutnya, kontaminasi lingkungan. Kalau dia tinggal di tempat yang kumuh, ya otomatis sanitasinya kurang baik, sehingga ini juga berpengaruh ya pada peluang infeksi pada balita. Kemudian, defisiensi nutrisi, ya. Tadi ini makanya panahnya ini dia gambarkan itu saling terkait satu sama lain.
karena faktor maternal rendah, dia jadi mengalami defisiensi nutrisi juga. Tapi bisa jadi dia pengetahuannya cukup baik, tapi karena sosial ekonominya rendah, dia tidak bisa juga membeli makanan bergizi gitu misalnya ya. Jadi ini saling terkait satu sama lain. Peluang kecelakaan ya, ini bisa dilihat karena dia mungkin tinggal di daerah kumuh, tidak pengawasan terhadap anaknya juga kurang, jadi dia ada peluang jatuh atau misalnya kendaraannya di sekitar rumahnya lalu lalang gitu ya. Jadi ini juga berpeluang untuk mengalami cedera lebih tinggi. Jadi keempat faktor ini mempengaruhi apakah anak itu akan bisa menjadi sakit atau tidak ya. Jadi kalau ini buruk ya dia akan cenderung lebih sering sakit balitanya. Kemudian sosioekonomi itu juga terkait dengan upaya kontrol kesehatan seseorang gitu ya, atau dalam suatu keluarga. Biasanya kalau keluarga yang sosial ekonominya kurang, dia akan lebih susah untuk menjangkau pengobatan ya. Jadi karena tidak punya uang, dia jadi pada saat anaknya sakit tidak langsung berobat gitu. Mungkin dia pakai dulu cara-cara tradisional gitu ya. Misalnya diberikan jamu, dipijat gitu ya. Jadi tidak langsung ke dokter gitu ya. Sehingga peluang untuk anaknya bisa sembuh itu lebih kecil ya. Kemudian pencegahannya juga tadi akan kurang. Kalau dia memiliki personal illness control yang kurang. Nah, ketika balita itu sakit, peluangnya ya terjadi seperti ini. Kalau dia survive, mungkin akan mengalami gangguan pertumbuhan atau kecacatan. Kalau tidak, bisa mengalami kematian. Nah, teori yang berikutnya, yang sosial determinan ini yang dijelaskan oleh Dahlgren dan Whitehead, ini mirip dengan teori roda ya. Nanti kita bahas saat pleno. Tapi ini lebih detail dia. Teori roda itu lebih detail dijelaskan faktor sosioekonomi culture-nya itu seperti apa ininya. Aspek-aspeknya apa saja. Nanti ini kita bahas di pleno. Mungkin kalian bertugas mencari contoh ya penyakitnya nanti. Kalian sudah dapat study guide nggak dari ininya koordinator blognya? Izin jawab dok, sudah. Sudah ya. Berarti sudah ada apa yang harus didiskusikan ya. Nanti kita diskusikan lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke perjalanan alamiah. Ya, perjalanan alamiah itu adalah perjalanan atau perkembangan penyakit dalam individu, dalam tubuh individu dari waktu ke waktu tanpa terjadinya atau tanpa adanya suatu intervensi. Jadi perjalanan alamiah, kalau kita membahas perjalanan alamiah, yang dimaksud adalah proses sebelum adanya intervensi atau pengobatan. Nah, ada 4 fase pada perjalanan alamiah. Pertama, fase susceptible atau at risk, kemudian fase presimptomatik, kemudian fase klinis, kemudian fase disability atau mortality ya. Disability ini bisa juga mortality. Ya, setiap penyakit itu punya perjalanan atau perkembangan yang berbeda-beda, tetapi tetap mengikuti 4 fase ini biasanya. Ya, ini kalau kita gambarkan dalam bagan, jadi fase susceptible ini sering disebut juga prepatogenesis ya. Jadi prepatogenesis itu fase susceptible, di mana di sini seseorang rentan
terkena penyakit bisa dari lingkungan atau adanya agent, ya. Jadi ini bisa dibahas pakai teori mana saja yang sesuai dengan penyakitnya. Tadi kan kita sudah bahas tuh social determinannya. Jadi di sini letaknya di fase susceptible ya. Interaksi antara host, agent dan lingkungan. Apakah dia rentan memperoleh penyakit itu atau tidak. Kemudian ketika dia sudah mengalami, atau contoh saja kalau penyakit infeksi misalnya dia sudah terpapar kuman gitu ya, terpapar virus misalnya. Jadi dia bisa masuk ke fase berikutnya yang bisa disebut dengan fase subklinis. Jadi subklinis itu saat kuman itu sudah ada di dalam tubuh tapi belum ada gejala. Kemudian kalau sudah ada gejala, dia masuk ke fase klinis. Berikutnya, kalau dia tidak ada intervensi apa-apa, beberapa penyakit bisa sembuh sendiri. Kalau yang penyakit-penyakit yang bisa dilawan oleh kekebalan tubuh. Tapi ada beberapa penyakit juga tidak bisa disembuhkan dan berakhir pada kecacatan atau kematian. Ya, ini bagannya yang lebih detail. Jadi pada fase exposure itu disebut fase susceptible. Kemudian kalau itu penyakit infeksi, bisa mengalami infeksi atau tidak. Jadi meskipun terpapar ya kuman, belum tentu juga semua orang akan terinfeksi. Contohnya saja sekarang kita berbicara influenza ya, COVID ini. COVID kan sebenarnya salah satu varian influenza juga, cuman memang yang lebih fatal ya efeknya. Jadi dalam satu ruangan misalnya kita ada 10 orang, kemudian ada satu orang yang membawa virus gitu ya, ada yang sedang menderita COVID, belum tentu 10 orang itu semuanya terinfeksi. Itu tadi karena adanya interaksi yang berbeda tadi antara host dan agentnya. Ya, beberapa gen gitu ya tidak sensitif menangkap suatu virus, tidak punya reseptor istilahnya ya. Atau bisa jadi karena perilakunya yang berbeda. Misalnya dari 10 orang itu 5 orang memakai masker yang bagus, kemudian memakai APD, cuci tangan sebelum dia misalnya menyentuh bagian area wajah gitu ya. Jadi dia lebih cenderung tidak mengalami infeksi dibandingkan dengan 5 orang lain mungkin yang tidak memakai masker, kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi peluangnya tidak semua terinfeksi, tapi ada yang terinfeksi, ada yang tidak. Kemudian kalau ada yang terinfeksi itu nanti dia bisa masuk ke fase klinis, bisa juga tidak ya. Jadi bisa dia timbul gejala, bisa juga tidak. Kemudian kalau kita berbicara influenza yang biasa mungkin lebih banyak yang sembuh, tapi kalau kita berbicara COVID ada juga yang mengalami kematian karena mungkin imunitasnya tidak cukup kuat untuk membunuh virus itu. Karena kan COVID memang belum ketemu obatnya ya, selama ini baru obat-obatnya untuk membantu imunitas. Nah, fase antara dia terpapar sampai mengalami gejala klinis itu disebut masa inkubasi. Ini kalian istilah-istilah ini kalian ingat lagi. Ini namanya masa inkubasi. Kemudian periode laten itu saat dia dari paparan ke fase preklinis atau subklinis ya, sebelum ada gejala. Kemudian pada saat dia dari fase subklinis ini sampai ke klinis selesai, itu biasanya berada pada fase yang infeksius. Infeksius itu artinya dia bisa menularkan kepada orang lain. Ini kalau kita bicara penyakit infeksi ya. Jadi dia bisa menularkan penyakit itu kepada orang lain. Meskipun dia masih di fase subklinis,
itu beberapa penyakit itu sudah bisa ditularkan. Contohnya saja COVID ya. Meskipun tidak ada gejala, dia bisa ditularkan kepada orang lain. Nah, biasanya pada saat sudah lewat dari fase klinis, sudah sembuh, itu sudah tidak mengalami tidak bisa menginfeksi orang lain. Jadi virusnya sudah tidak ada biasanya. Kemudian ini contoh karies gigi. Ya, kita bahas. Jadi pada fase tadi yang paparannya ya. Sebentar, sorry. Pada fase paparan, ya dia tadi interaksi antara genetik, agent, dan lingkungannya. Apakah dia berpeluang untuk tidak mengalami karies gigi. Nah, kalau sudah ada paparan, jadi dia bisa masuk fase asimptomatis, di mana pada fase asimptomatis mungkin sudah terjadi kerusakan kecil di bagian lapisan gigi terluar, atau mungkin udah agak dalam, tapi belum sampai menimbulkan gejala. Belum ada lubang gitu ya misalnya, belum ada nyeri gitu misalnya ya. Nah, begitu itu tidak ditangani atau tetap oral hygiene-nya buruk, perilaku makannya buruk, dia akan masuk ke fase klinis di mana dia mengalami pertama biasanya nyeri dulu ya, biasanya nyeri, kemudian kalau sudah berlubang ya agak mengganggu pada saat makan biasanya. Nyerinya akan bertambah kalau kariesnya semakin berat karena sudah biasanya mengenai saraf lebih dalam ya. Kemudian masalahnya akan bertambah kalau ada infeksinya menyebar ke daerah sekitar mulutnya, misalnya ke gusi atau ke daerah sekitar pipi ya. Jadi atau kadang sudah infeksinya menyebar sistemik gitu ya, misalnya sampai terjadi demam ya. Nah, untuk karies gigi sangat jarang ya mengalami kematian, kecuali kalau tidak salah dari publikasi ada pada lansia bisa mengalami tetanus karena karies gigi yang tidak diobati bisa memicu terjadinya infeksi tetanus ya. Tapi sangat jarang kejadiannya. Yang sering itu bisa disembuhkan atau sembuh sendiri, atau kecacatannya hilang giginya. Banyak yang sampai misalnya sudah hancur giginya dan harus dicabut. Untuk penyakit lain, contohnya infeksi kronis, HIV. Jadi HIV ini menarik ya, karena dia masa perjalanan alamiahnya itu sedikit berbeda dengan penyakit lain, itu karena masa inkubasinya yang sangat panjang. Ini nggak kelihatan ya ininya tulisannya. Jadi pada fase infeksi akut itu biasanya terjadi dalam dari 0 bulan sampai 5 tahun ya. Kalau seseorang misalnya terpapar HIV, misalnya dia mendapatkan virus HIV itu dari jarum suntik, dari transfusi darah, atau dari hubungan seksual, jadi dia bisa jadi sudah punya virus itu di dalam tubuhnya, dan kemudian pada fase ini biasanya virus itu cepat bereplikasi dan memperbanyak diri di dalam tubuh. Ini kalau kita lihat nanti ini viral load-nya itu yang grafiknya merah. Viral load itu artinya jumlah virus ya, jumlah virus yang ada di dalam tubuh. Ini yang garis merah. Kemudian yang biru ini jumlah CD4 ya. Jadi ketika dia virus baru masuk, dia bereplikasi sehingga jumlahnya sangat tinggi. Sementara jumlah CD4 itu akan makin menurun karena melawan virus itu ya. Jadi CD4-nya ini yang dimakan oleh virus, dia berkurang, kemudian tubuh melakukan kompensasi. Jadi dia bisa menekan pertumbuhan virus dan CD4-nya mulai meningkat ya.
ini sehingga virusnya agak sedikit menurun tapi tidak hilang. Ya, kalau ini belum ketahuan, belum diperiksa dan belum diberikan ARV, ini biasanya ditekan sendiri oleh kekebalan tubuh kita tapi tidak sampai hilang ya. Kemudian bisa mengalami peningkatan lagi viral load-nya kalau imun kita menurun ya. Nah, fase berikutnya yang menarik juga, ini masa asimptomatis. Masa dia tidak ada gejala. Ini sangat panjang, bisa sampai 10 tahun belum ada gejala ya. Dan bahayanya dia bisa menularkan kepada orang lain. Jadi fase penularan tertinggi biasanya adalah pada saat fase infeksi akut di mana virusnya jumlahnya sangat tinggi sehingga peluang menularkan kepada orang lain lebih tinggi. Kemudian di fase saat dia sudah ada gejala simptomatis. Karena di sini virusnya juga tinggi kadarnya. Tapi fase asimptomatik bisa jadi dia menularkan juga tapi tidak terlalu tinggi. Tapi tetap nih, kalau ada di saat dia imunnya mulai turun ya bisa jadi dia juga menularkan kepada orang lain. Kemudian baru memasuki fase simptomatik biasanya yang muncul gejala infeksi sekunder. Contohnya misalnya baru diketahui karena mengalami diare berulang, diare kronis ya. Kemudian mengalami infeksi TB. Biasanya banyak sekarang kejadiannya HIV dengan TB. Kemudian infeksi lain seperti jamur ya, jamur pada area oral dan genital yang tidak sembuh-sembuh misalnya, atau gatal sariawan tidak sembuh-sembuh. Jadi bisa biasanya baru dicek HIV ya. Dan biasanya kalau tidak diobati dengan ARV dia akan mengalami kematian. Kalau dia cepat dapat ARV dan disiplin minum ARV, biasanya dia minimal membaik seperti orang yang diabetes ya. Jadi dia bisa hidup normal tapi harus minum obat. Nah, dengan kita mengetahui perjalanan alamiah penyakit, kita bisa memikirkan pencegahan. Ya, pencegahannya kita lakukan berdasarkan determinan morbiditas dan mortalitas dan perjalanan alamiah penyakit. Untuk pencegahan, kita mengenal adanya level-level pencegahan. Yang pertama adalah level primer ya, pencegahan primer, di mana pencegahan primer ini terdiri dari promosi kesehatan dan specific protection atau proteksi spesifik ya. Promosi kesehatan ini apa ya? Promosi kesehatan ini tujuannya untuk mengubah perilaku masyarakat. Berikutnya juga mengubah lingkungan ya, mengubah kondisi lingkungan dari yang berpeluang untuk terjadinya suatu penyakit menjadi kurang berpeluang, menjadi berkurang peluangnya ya. Contohnya misalnya edukasi untuk perubahan perilaku tadi, edukasi untuk oral hygiene yang baik, cara menggosok gigi misalnya. Atau tadi kalau pada ibu hamil diedukasi tentang bagaimana perawatan selama kehamilan, bagaimana seharusnya dia menghadapi persalinan, harus ditolong nakes gitu misalnya. Kemudian juga perawatan pasca persalinan ya. Misalnya edukasi ASI eksklusif, perawatan bayi gitu ya. Jadi edukasi. Kalau promosi kesehatan itu yang pertama bisa dilakukan adalah melakukan edukasi, atau misalnya yang lebih mendalam untuk mengubah perilaku biasanya dilakukan role play atau untuk demonstrasi misalnya biar lebih mempermudah orang untuk menangkap maksudnya. Contohnya kalau edukasi gosok gigi cuman dijelasin aja kan belum tentu ngerti ya. Tapi kalau dia juga diajak langsung gosok gigi, biasanya nih diajak di anak-anak sekolah dasar dulu sebelum pandemi, langsung diajak untuk gosok gigi yang benar seperti apa, itu akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakannya.
Nah, tapi perilaku masyarakat belum tentu bisa langsung berubah meskipun kita sudah lakukan edukasi. Ya, belum tentu berubah kalau misalnya policy atau kebijakan atau peraturan itu tidak mendukung, ya, tidak mendukung untuk orang berperilaku hidup sehat. Contohnya misalnya kita meminta anak-anak untuk sikat gigi 2 kali sehari, ya, di rumahnya. Tapi kalau di rumahnya tidak punya air, tidak punya odol gitu ya, tidak punya pasta gigi ya, tidak mungkin dia bisa berperilaku gosok gigi 2 kali sehari. Ya, kalau misalnya dia tidak ada sarananya. Contoh yang kecil misalnya mencuci tangan. Kita meminta anak-anak untuk cuci tangan, tapi tidak ada wastafel di sekolah. Ya, kantinnya tidak menyediakan tempat cuci tangan. Jadi itu contoh ya. Jadi kalau kita meminta seseorang berperilaku hidup sehat, harus dipastikan dulu apakah ada sarana pendukung atau kebijakan yang mendukung untuk perilaku itu. Contohnya kemarin misalnya untuk memakai masker. Kan kebanyakan masyarakat kadang masih banyak yang tidak percaya gitu ya dengan COVID. Meskipun kita sudah bombardir dengan pengetahuan tentang COVID, memakai masker yang bagus bagaimana. Tapi kalau kebijakannya tidak mengharuskan dia memakai masker, belum tentu dia mau. Ada beberapa orang yang lalai, mungkin hanya lupa gitu ya. Kemudian juga memang ada yang anti masker gitu ya, tidak anti COVID gitu ya. Sampai demo ya, sampai demo-demo anti COVID. Nah, ketika ada kebijakan, misalnya langsung di tempat-tempat umum dipasang, di sini area harus memakai masker. Kalau tidak memakai masker, tidak dilayani. Gitu. Jadi, dia dengan terpaksa dia akan ingat memakai masker, akan ingat cuci tangan. Ya, contohnya sekarang kalau kita masuk ke mall-mall kan udah langsung satpamnya itu mengarahkan di depan ya. Kalau nggak pakai masker pasti nggak dikasih masuk. Kemudian kalau sudah pakai masker kita disuruh untuk cuci tangan. Ya, jadi sudah disediakan juga tempat cuci tangan. Kalau dulu kan nggak ada ya. Jadi otomatis perilakunya akan berubah karena dia ada kebijakan yang mendukung, ada keharusan untuk melakukan. Ada reward dan punishment ya. Jadi kalau pada kondisi tertentu ketika reward atau edukasi sudah tidak berhasil, biasanya punishment akan bisa jalan. Contoh lain misalnya pemakaian helm. Orang-orang biasanya kan kalau dekat-dekat nggak pakai helm karena nggak ada polisi. Gitu ya. Padahal sebenarnya tujuannya memakai helm adalah untuk keselamatannya dia sendiri. Jadi ketika kecelakaan dia setidaknya tidak mengalami cedera kepala berat misalnya. Tapi orang-orang banyak yang tidak sadar. Banyak yang hanya berpikir pakai helm kalau ada polisi, gitu ya. Jadi masyarakat kita masih banyak yang seperti itu ya. Baru mau pakai helm kalau ada polisi, gitu ya. Padahal kecelakaan bisa saja terjadi sampai warung depan gang pun kita bisa aja mengalami kecelakaan, gitu ya. Jadi kesadaran itu belum tentu tumbuh kalau kita tidak ada kebijakan atau reinforcement dari pemerintah. Nah, ingat health promotion jangan hanya berpikir edukasi, tapi juga harus berpikir kebijakannya, bagaimana kebijakan itu harus mendukung. Kemudian untuk proteksi spesifik ini adalah suatu upaya perlindungan penyakit tertentu dengan menggunakan metode khusus gitu ya. Misalnya nih yang sering untuk mencegah tadi kecelakaan atau cedera kepala pada orang yang mengalami kecelakaan, proteksi spesifiknya jangan menggunakan helm, dengan menggunakan sabuk pengaman. Ya, dengan penggunaan sabuk pengaman. Jadi proteksi spesifiknya menyarankan masyarakat untuk menggunakan sabuk pengaman.
Contoh lain misalnya sekarang COVID, untuk proteksi spesifik pemerintah mengeluarkan vaksinasi ya, vaksinasi massal ya. Jadi itu salah satu contoh proteksi spesifik pemberian vaksinasi ya. Dari dulu sudah ada juga kan vaksinasi, tapi penyakit-penyakit lainnya TBC, kemudian cacar, campak itu ada vaksinasinya. Itu contohnya proteksi spesifik. Contoh lain misalnya untuk mencegah HIV dan IMS. IMS itu infeksi menular seksual dengan menyarankan penggunaan kondom misalnya ya, untuk melakukan perilaku seksual aman. Jadi itu proteksi spesifik. Kalau gigi, proteksi spesifiknya apa? Nanti kalian bisa cari ya pada saat kita pleno, kita bisa diskusikan ya. Ada nggak proteksi spesifik untuk karies gigi? Ya, nanti kalian bisa presentasikan. Kemudian berikutnya, kalau tidak bisa dilakukan pencegahan primer, artinya sudah terlanjur nih terpapar gitu, atau kontrol terhadap faktor-faktor determinan tadi tidak maksimal. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan sekunder, yaitu dengan melakukan deteksi dini atau sering dikenal dengan screening dan prompt treatment. Jadi ini satu paket ya. Jadi kalau ada deteksi dini harus disertai dengan pengobatan. Nggak boleh cuma di screening aja habis itu dilepas. Dari aspek public health itu tidak dianjurkan ya, karena kita juga punya tanggung jawab kalau sudah ketemu sakit ya harus diobati dengan tujuan dia tidak sampai berlanjut ke fase berikutnya menjadi cacat atau meninggal. Dan juga kepentingannya adalah untuk mencegah penularan ke orang lain. Itu kalau berbicara penyakit infeksi, deteksi dini dan pengobatan harus dilakukan untuk mencegah juga penularan kepada orang lain. Nah, contohnya ini kemarin screening COVID. Pada saat awal-awal screeningnya masih ada rapid test itu ya, rapid yang antibody. Meskipun itu kurang akurat, tapi itu kalau itu satu-satunya hal yang bisa dilakukan ya tidak masalah, itu harus dilakukan untuk menemukan lebih banyak kasus dan mengobatinya sehingga penularannya bisa lebih ditekan di masyarakat. Gitu ya. Screening berikutnya sekarang udah ada rapid antigen, ada swab. Kalau swab mahal ya, rapid antigen. Jadi itu lumayan akurat untuk rapid antigen. Jadi kalau ketemu sakit ya harus diobati atau karantina sehingga dia tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian berikutnya melakukan pencegahan tersier. Kalau misalnya pencegahan primer dan sekunder sudah tidak bisa dilakukan atau sudah dilakukan tapi hasilnya kurang optimal, jadi dia tetap sakit gitu misalnya. Dilakukan pencegahan tersier yang biasanya dilakukan pada fase klinis ya. Jadi pencegahan tersier ini adalah untuk mengurangi peluang kecacatan dan untuk merehabilitasi. Kita lihat di sini stage-nya ya. Jadi ini bagan cross antara perjalanan alamiah dengan fase pencegahan. Jadi pencegahan primer itu pada fase susceptible. Sementara kalau tidak berhasil, bisa dilakukan pencegahan sekunder. Sekunder ini pada fase presimptomatik dan juga simptomatik. Jadi ada orang yang di screening ketika sudah ada gejala. Contohnya pada penderita kanker itu biasanya kebanyakan sudah ada gejala baru dia dilakukan pemeriksaan screeningnya. Tapi banyak juga metode-metode screening kanker yang bisa dilakukan lebih awal pada fase presimptomatis. Misalnya untuk kanker serviks, payudara itu bisa dilakukan sebelum adanya gejala. Jadi dengan melakukan pap smear gitu misalnya. Atau tes IVA. Atau untuk payudara dengan pemeriksaan fisik sadari gitu ya, dari masing-masing orang diajarkan bagaimana mengenali adanya benjolan gitu ya pada payudara. Jadi ini fase presimptomatik dan fase simptomatik.
Kemudian kalau tidak berhasil dan terlanjur sakit, pencegahan tersiernya dengan mencegah kecacatan. Contohnya kalau misalnya dia kanker, sudah ketahuan ada benjolannya dan baru stadium 1, itu bisa dioperasi ya. Jadi dengan dioperasi dan kemoterapi dia bisa berkurang peluang untuk cacat atau kematian. Tapi kalau tidak bisa, ya dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini juga diperlukan untuk yang sudah sembuh atau cacat ya. Jadi rehabilitasi tadi kalau kalian lihat slide sebelumnya, tidak hanya rehabilitasi medis atau dari aspek pengobatan penyakitnya, tapi juga harus melihat aspek psikologis, sosial, dan ekonomi ya. Otomatis kan orang kalau sudah sakit, contohnya saja misalnya tadi yang kanker gitu ya, selain dia fisiknya sakit, psikologis juga banyak yang mengalami stres, depresi, termasuk anggota keluarga juga ya kadang mengalami. Nah, bagaimana mengelola emosi dan stres pada penderita kanker? Karena kan aspek emosi ini juga terbukti mempengaruhi progresivitas dari penyakitnya. Selain itu juga ada contohnya penyakit diabetes. Biasanya yang mengalami masalah psikologis adalah pasien-pasien dengan penyakit kronis, ya seperti diabetes, hipertensi, HIV, TB itu. Kemudian aspek lain juga psikologis itu perlu diperhatikan kalau penyakit itu stigmanya tinggi di masyarakat. Ya, contohnya TB, HIV itu stigmanya tinggi sehingga ketika divonis HIV orang sudah berpikir dirinya akan dijauhi orang lain. Meskipun misalnya dia bisa sembuh dengan obat, artinya bukan sembuh total ya, tapi bisa beraktivitas dengan minum ARV, tapi aspek psikologisnya juga banyak yang mengalami depresi gitu ya, karena dijauhi. Jadi itu juga harus ada rehabilitasi, kemudian sosial, otomatis kadang orang yang TB, HIV itu tadi bisa dijauhi oleh keluarga atau sahabat atau temannya. Kemudian juga kehilangan pekerjaan, ya. Bagaimana rehabilitasi secara ekonomi? Mungkin kita perlu tadi melakukan lagi balik ke primer ya, melakukan regulasi, mengadvokasi kebijakan bahwa mungkin penderita HIV itu tidak harus dipecat dari pekerjaan sebelumnya kalau pekerjaannya itu tidak berpeluang menularkan HIV-nya kepada orang lain. Contohnya kalau dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih atau kebun gitu ya, tukang kebun. Itu kan dia tidak berpeluang menularkan kepada orang lain. Ya. Jadi harusnya dia tidak dipecat gitu ya. Jadi harus ada pendekatan kebijakan untuk tetap melindungi aspek sosial dan ekonominya. Nanti kalian buat di tugasnya bagaimana mencegah dari penyakit-penyakit yang sudah ada di studi Gadia. Nanti kita akan lebih banyak diskusi lagi pada saat plenum. Ya, ini bagan-bagannya lebih detail, nanti kalian bisa baca. Untuk tugas yang di blog di study guide, kalau penyakitnya itu untuk menjelaskan perjalanan alamiah dan pencegahan, mungkin bisa dibuat seperti ini deh. Jadi lebih terlihat yang mana primer, sekunder, tersier ya. Yang terakhir perlu kalian ketahui adalah fenomena iceberg. Fenomena iceberg ini apa? Kalau kalian tahu, iceberg itu atau gunung es, biasanya yang kelihatan di permukaan kan hanya gunung kecil gitu ya. Kalau ini yang di laut ya, gunungnya kecil kayaknya. Tapi ternyata dasarnya itu besar atau cukup luas ya. Ini contoh kenapa Titanic bisa menabrak gunung, karena dia tidak tahu, dilihatnya masih jauh, gunungnya kecil, ternyata di bawahnya udah kena gitu ya. Jadi ini bahaya iceberg pada penyakit apa. Ini ilustrasi aja ya, sebenarnya istilah di dunia public health, iceberg fenomena.
Jadi yang dimaksud adalah di mana penyakit-penyakit itu sebagian besar yang tercatat atau dilaporkan jadi yang terlaporkan itu biasanya hanya sedikit kasus-kasusnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, kalau dicek, itu bisa jadi masalahnya lebih besar. Ya, contohnya karies gigi yang datang ke puskesmas untuk berobat dikit. Mungkin bisa dilaporkan tiap bulannya misalnya ada 100 orang. Tapi yang kenyataannya yang mengalami sakit gigi bisa lebih dari itu. Bisa mungkin kalau dicek ada 250 orang, 500 orang. Tapi dia karena gejalanya tidak berat, dia tidak ke rumah sakit. Ya, dia tidak mencari pengobatan. Begitu juga penyakit lain seperti sekarang COVID, HIV, TB, apapun itu ya penyakitnya. Biasanya apa yang terlaporkan itu lebih rendah daripada yang ada di kenyataannya di masyarakat. Jadi ini namanya fenomena iceberg. Kenapa kita perlu aware dengan fenomena ini? Ya naik kalau mau naik. Nah, semakin lebar dasarnya, jadi semakin banyak kasus-kasus yang tidak tercatat atau terlaporkan, maka akan semakin sulit untuk menangani atau menanggulangi penyakit itu. Berikutnya, akan semakin sulit juga melakukan tindakan pencegahan. Ya. Kemudian berikutnya, kalau hanya mengandalkan data sekunder atau data-data statistik yang terlaporkan di rumah sakit atau layanan kesehatan saja, itu hasilnya akan tidak akurat. Ya, contohnya misalnya penyakit DBD, rabies, itu ya mungkin banyak kasusnya di lapangan, tapi yang terlaporkan hanya sedikit. Sehingga data itu tidak akurat untuk melihat masalah sebenarnya di lapangan, sehingga sebenarnya diperlukan screening aktif untuk beberapa penyakit tertentu yang implikasi public health-nya itu tinggi. Contohnya untuk COVID, kalau kita hanya menunggu di rumah sakit tidak melakukan kontak tracing, itu akan semakin tinggi penyebarannya, peluang untuk kasus berat di rumah sakit akan semakin tinggi. Sehingga perlu screening aktif kemarin ya. Jadi diperlukan screening aktif ya agar bisa melakukan pencegahan lebih cepat. Ya ini contoh untuk rabies. Mungkin nanti adik bisa baca-baca. Jadi kasus yang terlaporkan yang mengalami kematian 20, kemudian yang dirawat di rumah sakit 390 orang. Ini yang datang gigitan anjing yang datang ke UGD. Kemudian yang tidak diobati ternyata banyak. Ya. Tuh sudah selesai untuk materi hari ini. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Silakan, ada pertanyaan?
Izin bertanya, dokter. Mm-mm. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ngurah Cahyadi. Jadi di study guide itu di bagian skenario dan learning task itu pada case 2-nya itu link video YouTube-nya tidak mau terbuka, dok. Jadi bagaimana yang dok? Linknya nggak mau terbuka. Mungkin saya cek lagi ya. Bisa adik WA nanti study guide-nya ke saya, karena saya nggak punya filenya yang lama. Mungkin di mana ya, saya lupa naruh di mana. Kirim ya nanti lewat WA, nanti saya cek dulu itu video yang mana. Ya. Baik dokter, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lainnya? Kalian ada berapa grup SGD-nya? Izin menjawab dokter, terdapat 5 kelompok SGD, dok. Oke, nanti silakan kerjakan sesuai study guide, nanti presentasi. Jadi jawabnya itu dibuat dalam bentuk slide ya. Saya stop dulu recording.